One, two, three, four. Eyo, ada yang baru lagi nih, iya kan? Oke, di awal chapter kali ini kita diperlihatkan kelanjutan dari chapter kemarin, dimana menceritakan sebelumnya ya, Xiaoyi, Bailang, dan si kucing barbar yang sedang dibakar hidup-hidup oleh warga kota batu di sana. Akan tetapi sebelum hal itu terjadi, ada seorang yang membantu mereka, dan orang itu adalah pasukan batu kecil yang dipungut Xiaoyi sebelumnya. Manusia batu kecil itu pun keluar karena melihat apa yang dilakukan para prajurit batu itu kepada Xiaoyi yang sangat keterlaluan, ujarnya. Terlebih lagi batu itu mendengarkan bahwa Xiaoyi mengenal dengan Tan Sanzang. Nah, sebelum ia mengeluarkan mereka, batu itu meminta satu permintaan kepada Xiaoyi, yaitu meminta untuk dipertemukan dengan Tan Sanzang. Xiaoyi pun berkata, "Aku akan berusaha mempertemukanmu, meski aku tak janji kepadamu ya, soalnya aku sendiri tak tahu apakah dia masih hidup ataukah tidak." Batu kecil itu pun mensetujuinya dan memberitahu jalan keluar dari tungku itu. Di saat api sudah membakar bagian dalam tungku, mereka pun berusaha memanjat tembok itu yang ditunjukkan oleh si batu kecil. Dan pada akhirnya mereka pun sampai di atas tungku itu. "Wah, hampir saja ya kita jadi abu barusan," ucap Bailang yang kesenangan. "Sepertinya bukan saatnya untuk senang-senang dulu," ucap si kucing barbar. "Lihatlah, mereka benar-benar menunggu kita di luar sana. Batu-batu sialan itu benar-benar keterlaluan," ucap si kucing barbar. Prajurit batu dan Gubernur Budong yang melihatnya pun terheran-heran di sana. Kenapa Bailang, Xiaoyi, dan juga si kucing oranye bisa tahu dan bisa keluar dari tungku suci itu? Tiba-tiba batu kecil pun muncul sambil berkata, "Itu adalah berkatku. Akulah yang mengeluarkan mereka. Aku memang kecil dan selalu dianggap produk gagal oleh kalian. Itulah mengapa aku membantu mereka." "Tapi kan kau bagian dari kami," ucap Budong. "Maaf ya, tapi aku tak mau dikaitkan lagi dengan kalian. Dulu aku adalah seorang manusia yang hidup di hutan ini. Lalu aku ditangkap oleh kalian dan dibakar hidup-hidup pada saat malam itu. Hari itu adalah hari terburuk untukku, karena sekarang aku terjebak di dalam tubuh batu kecil ini. Lalu pada saat aku keluar dari tungku, kalian semua menjauhiku karena tubuhku yang sangat kecil ini. Kalian menganggapku produk gagal kan? Kalian semua adalah orang-orang yang jahat, yang egois, yang bersembunyi di dalam kata-kata kedamaian dan kebaikan. Padahal kalian sendiri melakukan hal yang tercela, memukul orang, membakar orang, dan menyeret orang lain agar jadi bagian kalian. Aku menyelamatkan mereka agar mereka tak sama nasibnya sepertiku," ucap batu kecil itu. "Oh, jadi begitu ceritanya," ucap Xiaoyi. Gubernur Budong yang mendengarkan cerita batu kecil itu mulai marah. "Dasar pengkhianat. Semuanya lemparkan tombak kalian ke mereka." Lalu tombak pun dilemparkan kepada Xiaoyi, Bailang, dan juga si kucing oranye. Akan tetapi hujan tombak itu pun berhasil ditahan oleh Bailang dan si kucing barbar. Kucing oranye berkata, "Berani-beraninya kalian mau membakarku hidup-hidup. Asal kalian tahu, aku adalah si raja hutan. Kalian akan membayar 10 kali lipat dari ini." Lalu mereka pun pergi dari tempat itu sambil dikejar-kejar oleh pasukan batu. "Kalian semua jangan sampai tertangkap oleh batu-batu itu ya, karena akan sangat sulit keluar jika sudah tertangkap olehnya," ucap Bailang. Di saat mereka berlari, si kucing barbar pun mengingat perkataan Xiaoyi yang memintanya untuk menjadi orang baik, agar dirinya tidak tersiksa dengan kelaparan. Awalnya si kucing barbar kebingungan gimana sih jadi orang baik itu. Namun dia memutuskan untuk mengikuti jejak mereka, serta akan mengikuti kemana mereka pergi, ucap si kucing oranye. Dan si kucing oranye yang sudah bertekad kuat untuk menjadi orang baik langsung mengeluarkan jurus barunya yang bernama Cakar Ganas Amarah Harimau. Dan serangan itu pun berhasil membuat para prajurit batu yang mengejar mereka tumbang semua. Serangan kucing barbar itu pun sekarang lebih efisien atau lebih tepat, karena yang kucing barbar incar adalah kelemahan para manusia batu itu, yaitu kaki dan tangan mereka, sehingga membuat mereka tidak bisa berdiri lagi. "Ayo ikuti aku," ucap si kucing oranye. Bailang pun kagum dengan serangan yang barusan itu. Tiba-tiba di saat mereka berlari, Gubernur Budong pun muncul menghadang mereka dan berkata, "Kalian semua membuatku marah.
aku akan membunuh kalian semua dengan tanganku sendiri. Dan Budong pun berputar kencang layaknya bola berduri, serta menyerang Bailong, Xioi, dan juga Yihu. Akan tetapi, mereka semua berhasil menghindarinya dengan mudahnya. Putaran itu pun semakin kencang. Saking kencangnya, lingkungan yang ada di sekitarnya pun hancur seketika. Budong pun berkata, "Aku adalah pasukan batu kota kuno pertama. Lihatlah baik-baik kekuatanku yang sebenarnya," ucap Budong. Tiba-tiba putaran kencang pun mengelilingi Xioi, Bailang, dan juga Yihu yang membuat mereka tak bisa bergerak kemana-mana. "Waktu eksekusi kalian dimulai," ucap si batu bulat itu. Tiba-tiba Xin pun berpindah ke alam baka, di mana Tan Zhang yang masih lepas kendali di sana. Dia terus menghajar Ausse dengan tanpa ampun. Ausse yang mulai agak serius pun tak mampu mengimbanginya, karena Tan Zhang memang sudah di luar kendalinya. Ausse berkata, "Sial Tan Zhang, kau memang sudah gila ya. Tidak ada cara lain kecuali membunuhmu," ucap Ausse. "Memangnya kau bisa apa?" ucap Tan Zhang. Lalu Ausse pun menggunakan Thunderbolt-nya. Akan tetapi Tan Zhang tiba-tiba berada di depan Ausse dan berkata, "Apa cuma gini doang kekuatanmu?" Lalu Ausse pun mendapatkan pukulan tepat di wajahnya yang membuat Ausse terpental sangatlah jauh. "Sial, mau bagaimana lagi? Aku harus serius." Lalu Ausse pun bangkit dan mengeluarkan Thunderbolt berturut-turut yang menciptakan beberapa ledakan di sana. Akan tapi Tan Zhang yang di luar kendali mampu mengeluarkan kecepatan maksimalnya yang tiba-tiba sudah ada di hadapan Ausse, serta dia berhasil membenturkan kepala Ausse ke tanah dengan kerasnya. Tan Zhang yang kesurupan pun berkata, "Matilah kau Ausse." Di saat Tan Zhang mau memukul Ausse, Ausse berkata, "Ayo pukul terus Tan Zhang, aku tak pantas hidup, aku hanya ingin mati. Pukul aku, bunuh aku sudah tak takut lagi," ucap Ausse sambil berteriak. Seketika itu pun Tan Zhang berhenti memukul Ausse, serta berusaha melawan arwah jahat yang sedang menguasainya. Lalu Tan Zhang pun berkata, "Ausse, aku tak pernah menduga kalau aku akan lepas kendali seperti ini. Padahal dulu aku sering bilang kepada orang-orang untuk bisa menahan diri." Ausse yang melihat Tan Zhang berkata seperti itu berkata, "Apakah kau sudah kembali Tan Zhang? Sepertinya akhir dari hidupku akan segera tiba," ucap Tan Zhang. "Apa yang kau katakan?" ucap Ausse. "Bukankah kau bilang tadi untuk kita selalu berjuang bersama-sama? Tetapi kenapa kau malah begini?" "Ausse, sepertinya tubuh nagamu membuat dirimu bisa bertahan lebih lama di sini. Gunakan kesempatan itu Ausse. Pergilah sekarang sebelum aku tak bisa mengendalikan tubuhku lagi. Carilah jalan menuju dunia manusia," ucap Tan Zhang. "Hei Tan Zhang," ucap Ausse, "jangan permainkanku. Bagaimana bisa aku meninggalkanmu setelah kau menyelamatkanku sampai di sini? Kau bilang aku harus meninggalkanmu sendirian di sini. Ini adalah alam baka. Kau tahu itu kan Tan Zhang? Lagi pula aku tak akan bisa menemukan jalan keluar sendirian. Jangan merengek, ayo kita lanjutkan perjalanan ini," ucap Ausse. "Hahaha, kau itu menarik Ausse," ucap Tan Zhang. "Aku juga sebenarnya tidak mau menyerah, tapi aku tidak bisa menahan arwah roh jahat ini lebih lama lagi. Ausse, pergilah." "Memangnya tak ada cara lain," ucap Ausse. "Mungkin ini adalah akhir dari hidupku, menjadi roh jahat yang bergentayangan di alam baka. Aku mencoba menahan roh jahat ini, tapi halusinasi yang aku rasakan makin parah saja." Di saat Tan Zhang berkata seperti itu, tiba-tiba Sang Wuqing pun muncul. "Oh hayo guru, kau tidak apa-apa kan? Waduh, halusinasiku makin parah saja. Sekarang ada Sang Wuqing di depanku. Kenapa harus dia halusinasinya? Kenapa bukan wanita seksi aja gitu?" ucap Tan Zhang. Wah, ternyata Tan Zhang juga sedikit mesum ya. "Ausse, kalau aku mengatakan ada Sang Wuqing di depanku, pasti kau tak akan mempercayainya kan?" "Hei," ucap Ausse yang terdiam. "Aku benar-benar datang ke sini untuk menolongmu guru. Oke, pertama-tama aku akan hilangkan dulu aura busukmu itu." Dan tring, mata Tan Zhang pun berkilau kembali. "Guru, selamat datang kembali," ucap Sang Wuqing. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka, dan sampai jumpa di next video.
Bye bye.